Di sini ada yang pernah nyobain intermittent fasting? Atau yang mungkin sekarang sedang melakukan intermittent fasting? Atau yang penasaran mau coba intermittent fasting? Bisa juga ditaruh di chat. Nah, mungkin ini yang topik yang paling menarik ya. Kenapa orang-orang banyak datang ke sini. Em, Baru mau coba. Wah, Itio udah pernah nyoba. Sip. Di sini udah coba juga. Thank you, Pak. Ada beberapa yang udah nyoba di sini. Biasanya, Tante itu juga ada yang pernah nyoba. Biasanya hasilnya itu pasti akan turun berat badan kok, apalagi kalau waktunya lama nyobain intermittent fastingnya kan. Tapi mau kita bilang, apakah caranya benar? Em, dan kenapa intermittent fasting ini justru bagus dan apa sih yang penting dari intermittent fasting ini? Intermittent fasting itu ada dua cara yang paling umum ya. Yang pertama adalah 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Biasanya makan siang atau makan malam. Makan paginya di skip. Tingkat awal biasanya yang kalau belum pernah nyoba, cobain pertamanya itu 24 jam. Cobain aja nih sehari nih 16 jam kita kita puasa, makan siang habis makan malam. Kalau tubuhnya merasa kuat, lanjutin ke 2 hari. Kalau kuat mungkin 3 hari. Dan frekuensinya itu 1 sampai 3 kali per bulan aja kalau yang baru mau cobain. Perbedaan 16-8 dan 20-31, 16-8 itu biasanya ada 2 porsi makanan, ada yang 20-31 makan sekali doang. Misalnya makan siang aja dan makannya mungkin akan lebih banyak sedikit. Atau 1 kali aja makannya malam doang. Em, Tergantung orang ya maunya yang mana terserah. Tapi ini yang paling paling umum lah caranya. Nah, kenapa intermittent fasting ini satu ngetren, kedua sebenarnya bagus. Teori intermittent fasting ini bagus. Pertama, gunanya intermittent fasting ini menginduksi cepat sistem ketosis. Ketosis itu adalah pembakaran lemak untuk menjadi energi. Jadi kalau glukosa di dalam tubuh kita nggak cukup, lemak yang akan dibakar karena kan lemak itu salah satu gunanya untuk menampung energi lebih. Di saat bersamaan, intermittent fasting ini meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi menjadikan insulin ini lebih pintar karena nggak harus berlebihan-berlebihan terus. Mengurangkan jaringan lemak karena lemaknya akan dibakar secara otomatis. Memperpanjang umur karena perubahan ekspresi genetik kita. Efek pembersihan diri dari autofagi, sistem autofagi di dalam tubuh kita, autofagi, ini yang akan inilah alasan utama kenapa intermittent fasting ini sangat bagus. Karena dengan mengaktifkan sistem autofagi di tubuh kita. Dan aku akan ngomongin lebih lanjut tentang autofagi ini. Ada efek antioksidan juga dan pengurangan inflamasi atau peradangan di antara sel, peningkatan fungsi kognitif atau daya pikir dengan meningkatkan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor dari fasting, dan juga pengurangan sel kanker dan sel prakanker. Jadi intermittent fasting ini sangat-sangat sangat berguna. Tapi aku mau zoom bicara lebih detail tentang autophagy. Ada yang pernah dengar di sini autophagy itu apa? Atau ada yang tahu sistem autophagy itu apa? Mungkin kurang tahu ya. Oke, autophagy ini adalah em, sistem di dalam tubuh kita yang intinya dia sistem recycle. Jadi kalau sel kita kan kalau mengolah energi atau mengolah apapun, otomatis akan ada kotoran atau limbah. Em, Kalau di dalam sel kita itu ada yang namanya ada satu jaringan namanya autofagosom, dan dia akan menangkap semua kotoran-kotoran atau limbah-limbah yang ada di dalam sel kita yang kurang bagus dan akan bergabung dengan lisosom. Jadi kuncinya dari sistem autofagi ini adalah menjaga kesehatan sel dan mencegah kematian sel. Menemukan zat yang rusak atau kotoran di dalam sel dan membentuk autofagosom ini menjadi seperti balon bergabung, dan dia mengurai zat di dalam autolisosom ini menjadi gabung namanya autolisosom, dan dia mendaur ulang kotoran ini menjadi amino asid atau asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita menjadi energi, menjadi protein, dan lain-lain. Dan sistem ini akan terjadi ketika puasa berlangsung selama
24 jam atau intermittent fasting ini selama 24 jam. Atau saat kita melakukan diet keto. Kalau ada yang pernah dengar juga tentang keto. Cuma aku mau tandain di sini. Kalau kita makan karbohidrat atau glukosa yang terlalu tinggi, ini akan melemahkan efek autofagi di dalam tubuh kita dari intermittent fasting. Jadi misalnya intermittent fasting udah bagus nih 16/8 23/1, tapi makanan yang kita makan begitu buka kasarnya nggak intermittent fasting atau kita pilihan makanan kita karbohidratnya tinggi, glukosanya tinggi, justru malah akan melemahkan sistem yang sangat-sangat bagus ini yang ada di dalam tubuh kita secara alami, dan efek intermittent fasting ini otomatis tidak akan maksimal. Ini kalau yang penasaran, tadi aku ngomongin sedikit tentang keto. Keto itu lebih banyak ke sayuran, lemak baik, protein, daging, dan lain-lain, tapi tidak ada minuman bergula, makanan bertepung, roti, atau pisang, atau diet yang rendah karbohidrat dan rendah gula. Ini juga karena tidak ada karbohidrat atau glukosa yang tinggi yang masuk, di sini keto diet ini juga akan mengaktifkan sistem autofagi kita. Nah, ini aku juga mau balik lagi tentang kita ngomongin paradoks awalnya. Tapi ini yang ditemukan, banyak orang bilang, kalau gitu biar sehat kita makan secukupnya aja dan banyak berolahraga. Intinya di sini adalah banyak berolahraga. Kita akan menjadi lebih sehat, tentu. Tapi nggak akan turun berat badan yang banyak. Karena fokusnya ke olahraga, bukan fokus ke pola makan kita dan pilihan makanan kita. Makan itu secukupnya terserah kita, kurang bagus juga. Kalau kita mau mengembalikan sistem metabolisme kita menjadi normal dan tubuh kita akan menjadi sehat dan metabolisme kita akan naik, berat badan kita akan turun secara alami. Ini aku mau ada caveatnya juga, aku mau bilang di sini, bukan berarti kita anti olahraga ya. Olahraga itu tetap penting untuk membantu kesehatan kita, tapi olahraga itu bukan faktor utama untuk turun berat badan. Kalau kita mau menjadi sehat, metabolisme naik, mood lebih bagus, tentu kita butuh olahraga. Jadi kita bukan bilang, oh kalau gitu ya fasting aja nggak boleh olahraga sama sekali. Enggak. Kita tetap butuh olahraga, tapi targetnya itu beda. Terus intermittent, banyak orang yang mungkin belum pasti nih, oh intermittent fasting bagus apa enggak ya. Banyak orang bilang intermittent fasting itu sebenarnya ekstrim. Em, Iya, mungkin, tapi kita bilang belum tentu karena kalau puasanya berlanjut selama lebih dari 24 jam, pembersihan sel, yaitu daur ulang sel kita yang mungkin sudah rusak atau hampir mati, akan ada sistem autofagi ini didaur ulang menjadi sel yang lebih baik dan sel sehat. Makanya ada pembersihan sel dan sistem autofagi ini di tubuh kita akan diaktifkan. Nah, oh terus ada yang bilang, oh doyan banget nih makanan bertepung, roti, bami, dan lain-lain, makanan gluten. Nggak akan ada masalah deh, kan kita sehat. Saya ini sehat. Balik lagi terserah orang masing-masing. Yang kita bilang lebih baik jangan. Cuma kalau ada yang masih mau, Anda bertanggung jawab atas hasil pilihan Anda sendiri dan kesehatan Anda sendiri. Kita bilang sih kurang baik. Nah, ngomongin intermittent fasting. Kalau gitu makanan apa aja yang harus dimakan atau bagus untuk dimakan kalau kita menjalani intermittent fasting? Em, yang mau kita bilang di sini adalah tolong jangan mengurangi kalori kita. Kalori yang kita makan seperti kita bilang di awal, kalori itu bukan bukan fokusnya. Fokus dari intermittent fasting ini adalah sistem autofagi, sistem menurunkan insulin dan juga menaikkan metabolisme dan di saat bersamaan pembersihan sel. Jadi bukan kontrol kalori. Kenapa kita bilang jangan kurangi kalori? Karena banyak orang yang rebound. Kalau tubuh kita sudah terbiasa dengan diet rendah kalori, kalau terus tiba-tiba kita harus makan banyak atau makan lebih banyak, pola makannya berubah sedikit, makanan lebih banyak sedikit, berat badan kita akan mudah bertambah, akan mudah rebound balik lagi. Justru kurang bagus di sini. Cugem juga bilang kita butuh minum suplemen untuk memastikan nutrisi kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan tetap banyak. Air putih atau teh secukupnya justru lebih banyak daripada biasanya.
Tidak hanya 1 liter, 1,5 liter, mungkin kita harus melihat 2,5, 3 liter sehari-hari. Kalau ada yang kurang bisa jaga tahan lapar atau kurang bisa tahan lapar, ada caranya minum air garam, garamnya sedikit, dan air garam ini akan membantu untuk menahan lapar. Nggak boleh ada soft drink, minuman kaleng, minuman instan yang kayak gula, kopi instan, itu jangan diminum sama sekali. Kopi hitam masih boleh, jangan pakai gula, um, atau jangan minum kopi hitam kalau ada masalah usus, masalah pencernaan, dan lain-lain. Sup kaldu tulang atau sup tulang sangat-sangat bagus untuk makan waktu intermittent fasting. Makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi, rumput laut bagus, daging kukus lebih banyak, kukusan itu jauh lebih bagus. Sup ayam, ikan kukus, kukus telur, kukus sayuran, jangan ada makanan bertepung sebisa mungkin. Alpukat masih bagus untuk lemak baik. Sup ikan, tumis jamur, kalau ada yang suka jamur, tahu bagus, tempe juga, sayuran segar tentunya, tapi sebenarnya lebih baik dikukus menurut kita. Dan yang mau kita kasih pesan, hati-hati dengan minyak yang Anda gunakan ketika dimasak. Kita lihat di sini semuanya kukus-kukus itu jarang pakai minyak. Tapi kalau ada yang suka tumis, misalnya tumis jamur atau tumis-tumisan, coba tolong hindari 3 minyak seperti ini. Minyak palm oil itu kurang bagus untuk dimasak karena tinggi dengan saturated fat atau lemak buruk, bahaya untuk jantung. Minyak biji bunga matahari itu sangat tinggi di kalori, juga kurang baik. Dan juga hydrogenated oil yang biasanya dari kedelai itu kurang baik karena banyak trans fatnya, justru membuat kolesterol buruk jauh lebih tinggi. Jadi ini yang harus diperhatikan di sini. Selain itu juga kita mau bilang kenapa Cugem bilang butuh suplemen. Karena makanan yang kita makan itu kondisinya sudah sangat berbeda. Ini perbedaan kurang lebih asupan buah atau sayuran zaman dulu. Di tahun 1914, satu buah apel itu mengandung kalsium sekitar 500 mg. Di tahun 1992, untuk memiliki 500 mg kalsium, kita butuh makan 26 buah apel. Aku belum pernah ketemu orang yang bisa makan 26 buah apel selama sehari. Kita manusia, kita bukan binatang, kuda, atau lain-lain yang bisa makan apel sebanyak itu. Biasanya makan 3 apel aja udah kenyang. Ini harus makan 26 buah apel, itu mustahil. Di tahun 1952, satu ikat bayam itu sama memiliki kalsium sekitar 500 mg. Di tahun 1993 butuh 19 ikat bayam. Di tahun 1952, satu buah jeruk memiliki 2000 mg vitamin A. Di tahun 1992 butuh 10 buah jeruk. Di tahun 1953 butuh satu buah persik atau peach untuk memiliki vitamin A yang direkomendasikan asupan sehari-hari, sorry. Di tahun 1992 harus makan 53 buah persik. Padahal kan rekomendasi asupan vitamin A ini tidak berubah. Manusianya kan sama, tetap butuh level vitamin A-nya yang sama. Tapi karena makanan dan nutrisinya berbeda di dalam makanan kita, kita butuh buahnya jauh lebih banyak, porsinya jauh lebih tinggi. Dan ini yang kita bilang, ini kan kita partneran dengan Manatek, ini yang menurut kita kalau kita desain selama intermittent fasting kurang lebih seperti apa. Kita bikin 5 gantinya karena ini kita ngikutin 16-8. Jam 8 pagi misalnya kita minum air aja, ini kan sama dengan minum air. Dari air ada TruPure, vitamin liver, multivitamin dan mineral, dan antioksidan dari superfood. Ini setara dengan konsumsi air tambahan saat intermittent fasting, ditambah vitamin mineral, ditambah antioksidan. Ada yang nanyain tentang minyak, nanti aku jawab ya di akhir. Satu kali makan normal juga selanjutnya di malam biasanya kalau ada yang mau, tapi kalau bisa sedikit karbohidratnya. Siangnya kita akan taruh untuk shake biasanya. Karena untuk shake ini dia kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari vitamin, mineral, lemak, fiber, serat, dan lain-lain, protein juga
yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Dan malam juga masih minum air lebih banyak. Ini saran-saran kita aja. Nah, yang mau kita bilang, kenapa sih kita menyarankan dengan ada suplemen itu, dan juga kenapa kita menyarankan atau kita memberitahukan buah-buah atau bayam yang terkena masalah atau pola kondisi makanan kita sehari-hari saat ini. Kenapa ini terjadi? Karena kandungan nutrisi di dalam makanan itu sudah berubah jauh sekali. Nutrisi tanah yang sudah mulai hilang karena ada polusi, banyak makanan yang dipanen waktu masih hijau atau belum matang, dan juga jumlah kimia dalam pertanian itu parah sekali. Banyak makanan yang sekarang diproses atau diolah kurang segar. Beban-beban racun atau polusi, contohnya polusi udara sekarang di Jakarta parah sekali, otomatis akan efek ke makanan kita, ke tanah, ke air yang digunakan untuk bertanam, dan tentunya akan mengefek ke turunnya kekebalan tubuh kita. Dan ini sudah ada risetnya dari Departemen Agrikultur di Amerika Serikat. Ini contoh-contoh orang-orang yang sudah mencoba intermittent fasting dan mencoba kurang lebih 1-2 minggu dengan program yang kita jalanin. Ini salah satu di Korea, dia ikutin intermittent fasting ini dan ikutin cara ini. Dan ini kondisi tubuh dia sekarang sudah berbeda jauh sekali. Kelihatan juga kondisi kulitnya jauh lebih sehat daripada sebelumnya, dan juga tentunya lemak tubuhnya berkurang. Ini teman kita Peter, dia cobain selama sebulan programnya, membantu dari intermittent fasting dan juga dari shake-nya. Dia berat badan turun 6 kilo, lingkar pinggangnya turun sekitar 12,5, 11,5 kilo, lingkar pahanya juga berkurang. Ini juga ada yang kita bantuin dari Indonesia sebelum program sekitar 2 minggu, bantu intermittent fasting juga, dan sesudahnya kelihatan perbedaan dari tubuhnya. Jauh sekali bedanya, dan juga pembentukan ototnya juga beda sekali. Aku sama Bella juga nyobain dari 20 Agustus ini untuk selama kurang lebih sekitar 2-3 minggu, dan yang kita lihat di sini eh, turun berat badannya mungkin nggak terlalu banyak ya, aku cuma turun 1-2 kilo. Bella turun kurang lebih mungkin hanya setengah kilo, tapi yang mau kita bilang, komposisi tubuh kita itu beda sekali. Ini lingkar pinggang kita itu turun, dari Bella turun 4 cm, dari aku turun 7 cm. Justru mengurangi lingkar pinggang jauh lebih susah dari menurunkan berat badan. Nah, perbedaannya di sini. Nah, yang terakhir nih, quiz yang aku untuk terakhir. Ini kurang lebih makanan-makanan sehari-hari yang ada, dan di sini aku mau menandakan roti misalnya. Bagian apa aja yang berbahaya dari roti untuk intermittent fasting dan juga untuk kesehatan tubuh kita yang bisa mematikan sistem autofagi. Kalau yang tertarik boleh dijawab di sini, taruh di chat. Ada yang bilang tepung, gula, oke. Tepung dan gula untuk roti, tepung dan gula, betul. Butter, susu, krim, telur tidak masalah karena dia kaya akan protein tetap dan masih bisa digunakan dan tidak menambahkan insulin di sini. Set menu hamburger. Selanjutnya, yang berbahaya kira-kira apa aja? Bisa ditaruh di chat. Kalau ini roti, betul, saus, Coca-Cola, banyak yang bilang Coca-Cola ya. French fries, ya betul. Di sini kita bilang balik lagi, roti ada tepung, bahaya dari gluten, bahaya dengan karbohidrat, dengan gula di situ juga. Adonan dari roti itu kita juga tidak tahu datang dari mana. Saus tentunya di dalam saus ini banyak yang diproses, banyak diolah, banyak kimia, dan kebanyakan saus itu banyak fruktosa atau glukosa, justru tambahan. French fries tentunya, sorry lupa diinin, dan Coca-Cola yang sangat-sangat berbahaya. French fries dari kentang kalau kebanyakan bahaya sekali dengan menaikkan karbohidrat. Donat, donat kira-kira gimana nih? Bagus nggak bagus? Dan bisa bilang di chat apakah berbahaya atau enggak?
Tidak usah makan donat ya, benar. Nggak bagus semua donat ya, betul. Nggak bagus semua donat. Gula berbahaya menaikkan insulin. Roti sama berbahaya menaikkan insulin. Ada yang suka pizza di sini, ada yang doyan pizza. Tapi enak sih, bener. Emang donat enak. Tapi nggak bagus. Pizza kurang lebih gimana? Apa aja yang berbahaya di sini? Ada yang bisa nebak di chat? Kurang lebih apa aja yang berbahaya untuk menaikkan insulin di pizza, kalau yang suka makan pizza. Tepung, betul, saus. Makan pizza tanpa tepungnya gimana caranya? Keju doang. Tepung, saus, betul. Tepung, saus, em, saus celup, betul. Yang biasanya kelupaan itu topping. Topping ini kalau nggak ada tepung dan saus bukan pizza, betul. Namanya makan keju doang sama daging. Em, di sini banyak orang yang lupa topping. Topping ini untuk orang berbeda-beda ya. Kalau pepperoni biasanya mungkin ada yang instan, ada yang mungkin yang bagus untuk bikin sendiri. Kalau yang instan biasanya banyak gulanya atau banyak kimianya. Tapi yang mau aku bilang di sini, ini tergantung dari em, orang masing-masing ya. Ada orang yang topping itu hanya nambahin misalnya nanas yang sebenarnya masih mendingan. Tapi ada yang suka, nggak tahu di Indonesia ada apa enggak ya. Tapi ada orang yang suka tambahin jagung manis, ada yang suka tambahin di Korea sangat-sangat terkenal, tambahin sweet potato atau ubi manis di pizza. Itu juga sebenarnya belum tentu bagus dari penambahan insulinnya. Thank you. Selanjutnya ayam goreng. Kira-kira ayam goreng set McD atau set KFC. Kira-kira yang bagus nggak bagus apa? Keju sama daging itu sebenarnya oke. Ayam dikukus aja, bener. Ayam dikukus aja jauh lebih bagus. Steam chicken, very good. Em, ayam goreng di sini yang mau kita bilang sama tepung saus dan soft drinks tentunya berbahaya. Jadi kalau kita lihat dari atas ini butter, susu, krim, daging, sayuran, ayam itu sebenarnya semuanya bagus. Ya benar, nggak jadi ayam goreng, nggak ada tepung, nggak ada saus, nggak ada soft drink. Ayam kukus, ayam steam, ayam tim misalnya. Nah, di sini sebenarnya itu bagus karena masih kaya akan protein sama seperti diet keto kan kasarnya. Semuanya daging dengan sayuran, karbohidratnya akan berkurang. Mana ada ayam kukus di McD ya? Nggak tahu. Mungkin harus bilang kali kan McD biar baru. Ramen atau mie biasanya yang berbahaya adalah mie goreng dan saus tambahannya. Mie goreng mie-nya sendiri itu dari tepung, kita kurang tahu olahannya dari mana. Saus tambahannya mau kita bilang di sini kecap manis itu kan sudah pasti bahaya dari gula kecap. Kecap asin tersendiri itu juga belum tentu bagus sekali karena banyak kecap asin di pasaran itu justru mengandung gluten. Ada juga gula tambahannya walaupun nggak banyak tapi sedikit. Dan yang terakhir dessert, salah satu dessert favorit orang Indonesia, roti bakar, martabak mungkin harus ditambahin di situ. Em, yang berbahaya tentunya adalah semuanya dari roti kurang baik, selai kurang baik, fruit juice-nya pun juga kurang baik di situ. Nah, ini kuis kurang lebih kira-kira agar semuanya tahu atau yang thank you udah berpartisipasi. Kurang lebih di sini mau kita bilang informasi apa aja yang atau makanan-makanan apa aja yang kurang baik untuk em, tubuh kita dan juga untuk sistem autofagi kita dan memastikan intermittent fasting kita itu untuk maksimal. Jadi kalau intermittent fasting makannya apa? Ntar ya aku jawab. Oke, thank you semuanya udah datang. Aku stop sampai sini untuk slide-nya. Dan aku mau jawab